Kejujuran akan membuatmu tenang, meski kejujuran terkadang terasa pahit. Biarkan orang lain tidak mengerti tentangmu. Yang penting Allah tahu siapa sebenarnya dirimu. Hidup ini singkat, jangan sia-siakan waktu dengan hal yang tak berguna. Tidak ada kesedihan yang abadi, tiada pula kebahagiaan yang kekal. Jika hidupmu terasa berat, bersyukurlah, karena itu berarti Allah sedang membentukmu menjadi orang yang kuat. Kamu akan lebih tenang jika punya pikiran seperti ini. Kalau makananmu jatuh, jangan marah dulu. Bisa jadi itu cara Allah memberi rezeki untuk semut dan serangga. Kalau tiba-tiba barangmu rusak, bisa jadi itu cara Allah memberi rezeki untuk tukang servis. Kalau kamu sedih atau sakit, bisa jadi itu cara Allah menghapus dosa-dosamu. Terkadang, bahasa cinta Allah berbeda dengan apa yang kita lihat. Apa yang terlihat bencana bagimu, bisa jadi itu bentuk keselamatan untukmu. Apapun yang Allah hadirkan untuk kita pasti yang terbaik. Sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar ya. Jadi kadang-kadang masalahnya bukan di Allahnya, di kitanya aja gitu. Jadi kita yang kadang-kadang ngerasa bahwa kok gini. Enggak. Pasti yang Allah hadirkan itu yang terbaik. Yang kedua, yakin Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah memberikan beban kepada kita karena Allah tahu tubuh kita, hati kita kuat untuk menerima beban itu. Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menghadapi itu semua. Ketika apapun yang kita kerjakan tidak dihargai, maka lo sedang belajar arti ketulusan. Ketika setiap upaya lo nggak dihargai, maka lo sedang belajar arti keikhlasan. Dan saat hati lo kecewa dan terluka amat dalam, di situ lo sedang belajar arti memaafkan. Juki lelah dengan ini semua, Bang. Ketika lo merasa lelah dan kecewa, di situ lo sedang belajar arti kesungguhan. Dan ketika lo merasa sendiri dan sepi, sesungguhnya lo sedang belajar arti ketangguhan. Tahu masalah laki-laki itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu masalah laki-laki apa? Mau saya kasih tahu masalah laki-laki. Laki-laki itu makhluk sederhana. Laki-laki itu makhluk sederhana. Masalah hidupnya cuma dua. Masalah hidupnya cuma berapa? Dua. Berapa masalah hidup laki-laki? Kalau enggak yang satu ya berarti yang kedua masalah hidupnya itu. Apa? Pertama, masalah hidupnya adalah uang. Yang kedua, masalah hidupnya adalah ranjang. Jelas sampai di sini? Mau diulangi? Masalah hidupnya uang, yang kedua ranjang. Maksudnya apa Ustaz? Ranjangnya perlu diganti? Bukan. Jelas ya? Jadi yang pertama apa? Yang kedua, itu aja masalah hidupnya. Jadi laki-laki kalau di kantor bermasalah, bisa jadi dia punya utang atau kurang uang. Yang kedua, dia kurang mendapatkan perhatian daripada istrinya. Jelas ya sampai di sini ya? Cara beristighfar, saya beri rahasia yang ketiga. Ini di antara kita aja. Buka Quran. Surah ke-51 ayat ke-18. Ini istighfar terbaik. Istighfar terbaik. Anda lakukan setelah tahajud. Ini Quran ya, bukan saya. Quran yang bicara. Lakukan setelah tahajud, di penghujung malam sebelum subuh. Ya, Anda tahajud dulu karena ayatnya terangkai dengan tahajud. Anda harus tahajud dulu. Mulai tahajudnya di ayat ke-15, 16, 17. Istighfarnya ayat 18. Lihat baik-baik Quran surah 51, buka ayat 15-nya, paling kanan di pertengahan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang rajin ibadah, orang baik. Tidak ada dosanya orang yang menerima sogok dan disogok. Saya sudah kaji di dalam agama, saya tidak pernah dapat. Orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa, Pak. Tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai ini saya tidak sepakat. Dan saya bertanggung jawabkan.
Makanya yang mau menyogok, yang disogok itu enggak ada dosanya, Pak. Enggak berdosa itu. Ya. Yang hadis itu cuma mengatakan al-rasi wal murtasi pinar, orang yang disogok dan menyogok itu sama-sama masuk neraka. Itu enggak berdosa, Pak. Kan hadisnya mengatakan al-rasi wal murtasi pinar, yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Kan enggak berdosa. Kalau berdosa itu bisa bertaubat. Makanya dipakai kalimat neraka, karena itu ancaman yang paling besar. Kalau dia mengatakan berdosa, bisa saja sholat sunat taubat. Untuk menguji karakter seseorang, berikan penghormatan padanya. Jika dia memiliki karakter yang baik, dia akan membalas dengan penghormatan yang lebih baik. Namun jika karakternya buruk, dia justru akan merasa dirinya paling baik dibandingkan yang lain. Dengan menunjukkan Hiduplah di level kita sendiri. Jangan hidup di levelnya orang lain. Karena banyak di antara kita terpukau sama hidupnya orang lain, tapi dia lupa untuk mengukur dirinya sendiri. Yang harus kita ingat, orang yang selalu bersyukur pasti bahagia. Karena mereka bukan mengukur dari mewahnya, mereka bukan mengukur dari megahnya, tapi dari berkahnya. Hidup ini mencari keberkahan. Kalau hidup kita sudah diberkahi, pasti Allah akan tambahkan banyak kebaikan. Jadi Allah memang udah tetapkan rezeki sehingga akhirnya kita tenang gitu. Tapi ada loh gitu petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran yang membuat kita akhirnya bisa mengubah diri kita menjadi rezekinya lebih banyak gitu. Allah ngizinin. Kalau saya patokannya itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu penghasilannya ya 133 miliar per bulan. Itu kan kita sama-sama muslim, sama-sama manusia gitu kan. Bahkan beliau tinggalnya di gurun gitu. Kok bisa rezekinya sebegitu banyak? Maka jangan-jangan nih rezekinya orang yang bertanya tadi itu seukurannya Umar bin Khattab. Cuma dikunci sama dia. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang hal ini ya. Itu Auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai dia mengubah apa yang ada dalam jiwanya itu. Kalau ada yang sedang diuji dalam hidupnya, maka pastikan dalam hati kita, disitulah tanda dan bukti Allah sedang mencintai kita. Kalau ada di antara kita yang sedang dikasih kesulitan, dikasih kesusahan, dikasih sesuatu yang bikin kita jadi berat banget gitu ya, maka yakinkan di situ Allah sedang menitipkan pesan cinta kepada kita melalui kesulitan yang kita hadapi. Maka mulai hari ini, kalau teman-teman lagi diuji, kalimat yang menguatkannya, Allah lagi sayang sama kita, Allah lagi cinta sama kita, Allah lagi kangen sama kita. Hobi kalian apa? Makan, jalan-jalan. Itu baru keren. Punya hobi kok ngomongin orang, ngadu domba orang. Dasar serbet warteg. Konsep menunggu keadaannya. Siapa yang ditunggu berarti dia adalah yang lebih penting daripada kita. Sesederhana saya mahasiswa mau konsultasi sama dosenku untuk skripsi, saya tunggu dia, berarti dia lebih penting daripada saya. Karena dia yang saya tunggu, saya yang mengejarnya. Tunggu saya kejar dosenku lagi ngajar di sini, saya kejar. Sepanjang hidup saya sebelum saya menikah ini, yang saya kejar itu adalah dunia. Makanya dia lari-lari. Yang saya kejar adalah dunia, fame dan lain sebagainya. Ini demi Allah, yang saya kejar dunia. Makanya dia lari, karena saya kejar. Bagaimana kalau saya buat dia menunggu? Saya buat dunia menunggu. Saya fokus ke sholatku. Demi Allah ini, saya fokus ke sholatku tepat waktu. Subuh harus diperbaiki, tahajud dipertebal, sholat didisiplinkan. Biarkan dunia menunggu. Kenapa? Karena saya lebih penting. Saya dikejar ini sekarang ini sama dunia, sama kerjaan dan lain sebagainya. Cukup selain rasa syukur, tidak ada yang lebih nikmat selain sehat. Tetap semangat, tetap bersyukur, jalani semampunya, nikmati seadanya, agar bahagia selalu hadir menyapa. Karena dengan rasa syukur, hidup akan menjadi lebih rik. Terlalu banyak berharap kepada manusia, karena manusia itu perkataan dan hatinya mudah berubah. Banyaklah berharap kepada Allah, karena perkataan Allah itu suci
janjinya pasti. Jangan Tidak semua alur dalam hidup ini sesuai dengan yang kita harapkan. Sebab takdir punya jalannya sendiri. Jalani saja setiap alurnya, nikmati semua prosesnya, dan syukuri segalanya. Tetap semangat, percayalah akan ada kemudahan dalam setiap urusan. Pada akhirnya keikhlasan adalah jalan terbaik untuk hidup terasa lebih